Ibnu Faris di dalam kitabnya Maqayisil Lughah. Ibnu Faris di dalam kitabnya Maqayisil Lughah. Dan juga Ibnu Manzur dalam kitabnya Lisanul Arab, bahwa al-haya'u al-hishmah diddu al-waqahah. Al-haya'u adalah al-hishmah, dia kebalikan dari kata al-waqahah. Kemudian para ulama bahasa Arab juga mengatakan bahwa al-haya'u adalah al-inqibad wal-inziwa. Al-haya, rasa malu, lawan dari sifat kurang ajar atau tidak malu. Dan al-haya adalah perasaan menahan diri dan menarik diri dari hal-hal yang tidak pantas. Perasaan menahan diri atau menarik diri dari hal-hal yang tidak pantas. Itulah sifat al-haya dan pengertiannya secara bahasa. Bahasa Arabnya adalah al-haya diddul waqahah wal hishmah. Sifat malu adalah rasa malu atau kesopanan, lawan dari sifat kurang ajar atau tidak malu. Dan al-haya adalah perasaan menahan diri dari melakukan hal-hal yang tidak pantas. Ini secara bahasa. Adapun secara istilah syariat, biasanya secara istilah syariat itu kita ambilkan dari perkataan para ulama rahimahumullahu ta'ala. Kita ambilkan dari perkataan Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab beliau Fathul Bari, dan juga Imam Ibnu Qayyim Al-Zawjiyah rahimahullah dalam kitab beliau Madarijus Salikin, bahwa al-haya'u khuluqun yab'athu sahibahu ala ijtinabil qabih wa yamna'u min at-taqsiri fi haqqi dzil haqq. Perhatikan ini, akhwat, banat, saudari-saudari muslimah, anak-anak sekalian. Sifat malu adalah sifat yang menancap di dalam qalbu, yang menumbuhkan bagi pemiliknya perasaan untuk menjauhi sesuatu yang buruk dan mencegah pemiliknya dari melalaikan hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ulangi, sifat malu adalah khuluq, sebuah akhlak, sifat yab'atsu sahibahu, yang menumbuhkan bagi pelakunya ala ijtinabil qabih, yaitu pelakunya untuk menjauhi hal yang buruk dan mencegah dari melalaikan hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Melalaikan dari hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah sifat malu secara istilah syariat. Taib. Kemudian sifat malu berbeda, ada yang tercela, ada yang terpuji. Yang tercela adalah yang membawa seseorang untuk
melakukan hal-hal yang baik dan menjauhi hal-hal yang buruk. Contoh, misalkan seorang wanita muslimah malu berjalan-jalan, apalagi sampai berlenggak-lenggok di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya, meskipun berjilbab, meskipun bercadar, malu. Nah, ini termasuk daripada sifat malu yang memang terpuji. Nah, itu sifat malu yang terpuji. Sekarang kan di media sosial nampak perempuan-perempuan bercadar kegenitan. Bercadar tapi genit. Kenapa? Karena bercadar menampakkan dirinya bergoyang-goyang. Nah, ini tidak memiliki sifat malu, karena sifat malu yang dimaksud adalah sifat malu yang membawa pemiliknya untuk meninggalkan yang buruk dan menahan pemiliknya dari melalaikan hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sifat malu yang terpuji. Sifat malu yang tercela adalah seorang malu untuk mengerjakan dia merasa tidak nyaman kalau mengerjakan ketaatan. Padahal di sekolah dia berjilbab, tapi saat ada undangan resepsi pernikahan, kemudian dia buka jilbab. Kenapa? Malu karena semua teman yang diundang pada buka jilbab, menjadi bridesmaid, buka jilbab. Malu ini malu yang tercela. Kenapa? Karena malunya menyebabkan dia mengerjakan yang buruk dan menyebabkan dia tidak taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Malu ketika ada teman mengajak untuk nonton di bioskop, kemudian semua teman satu sekolah membawa laki-laki sebagai gandengannya. Dia malu tidak ada gandengan. Nah, ini adalah malu yang terpuji apa tercela? Yakin? Nah, sudah paham ya apa yang disebut dengan malu yang dimaksud? Khuluqun yab'atsu sahibahu 'ala ijtinabil qabih. Malu adalah sifat yang menumbuhkan bagi pemiliknya untuk menjauhi sesuatu yang buruk dan mencegah dari melalaikan hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sifat malu yang terpuji. Baik. Sekarang apa dalil dari Al-Quran tentang wajibnya bersifat malu? Perhatikan baik-baik, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Qasas ayat 25. Faja'athu ihdahuma tamshi 'ala istihya qalat inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana. Maka salah seorang dari dua anak perempuan tersebut berjalan di atas rasa malu menemui Nabi Musa alaihi salam yang telah menolong
mereka berdua untuk mengambil air dari sumur. Maka salah satunya datang dengan malu, al-istihya, dan berkata, sesungguhnya bapakku memanggilmu untuk memberikan imbalan atas apa yang telah engkau tuangkan untuk kami air. Coba perhatikan, saudari-saudari muslimah yang saya muliakan karena Allah, bagaimana penafsiran jalan sambil malu. Kemudian bandingkan dengan kelakuan sebagian perempuan di zaman sekarang. Jalan sambil malu, kata Imam Mujahid dalam kitabnya Tafsir Mujahid. Mujahid ini siapa? Imam Mujahid adalah Imam Mujahid ibn Jabr rahimahullah, ahli tafsir di generasi tabi'i, dan beliau adalah muridnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Abdullah bin Abbas sahabat Nabi, ahli tafsir, ulamanya umat Islam. Beliau berkata, yakni wadi'atan thawbaha ala wajhiha laisa bi kharrajah wala wallajah. Perhatikan baik-baik. Begini malu sebenarnya. Ketika dia mendatangi seorang laki-laki, dia datang dalam keadaan malu. Maksudnya meletakkan kain di atas wajahnya, bukan malah menampak-nampakkan, kemudian sengaja berjalan di hadapannya menampak-nampakkan. Ya, ini kalau seandainya ada kain begini, dia berjalan dalam keadaan malu. Begitu sifat malu yang memang diinginkan di dalam syariat Islam. Makanya saudari-saudari muslimah, kalau jalan di pasar, di jalan, ya, bukan saudari yang berhak menguasai jalan, laki-laki yang malah minggir. Ini terbalik. Seorang wanita muslimah yang tahu makna malu, maka mengamalkan hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, ya ma'syaran nisa laisa lakunna an tahquqna at-tariq. Wahai para perempuan, tidak pantas bagi kalian menguasai jalan. Alaikunna bihafatit tariq. Hendaknya kalian berjalan di samping-samping jalan. Maka ada seorang perempuan sahabiyah bercerita bagaimana para sahabiyat yang diridhai oleh Allah mengamalkan hadis tersebut. Akhirnya mereka berjalan di samping-samping jalan, di dinding-dinding, sampai kadang-kadang kain mereka terkait dengan dinding tersebut saking min lusuqiha biha, min lusuqihinna biha, karena saking nempelnya. Nah, itu rasa malu yang sudah hilang di tengah para wanita muslimah, bahkan yang bercadar. Saya suatu saat naik pesawat, kemudian saya sendiri, tidak bawa keluarga waktu itu. Lalu di samping saya ada seorang perempuan berjilbab, jilbabnya pendek. Kemudian mungkin karena tahu saya, beliau menyapa, Ustadz Ahmad ya? Iya bu. Kemudian mohon maaf Ustadz, saya jilbabnya pendek Ustadz. Padahal saya nggak nanya. Ya. Kemudian tapi ini ada ceritanya Ustadz. Saya sebenarnya pengen sekali berjilbab yang agak panjang sehingga lebih tertutup dan lebih syar'i. Kemudian setelah itu beliau bercerita, suatu ketika saya dan suami ke rumah makan, kemudian di pojokan sana ada wanita-wanita bercadar, jilbab lebar, gamis panjang dan lebar-lebar. Tetapi kelakuan mereka memalukan. Lihat kata malu. Ini malu yang tercela. Orang-orang semua satu rumah makan melihat dia teriak-teriak, ketawa hahaha. Maka sifat malu adalah al-hishmah. Hishmah, kesopanan. Tidak pantas seorang wanita
teriak-teriak di tempat umum, tidak melaksanakan sebuah kesopanan. Lihat perempuan ini datang menemui Nabi Yusuf dalam keadaan sangat malu dan tidak menampakkan wajahnya, tidak juga berjalan lenggak-lenggok di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Maka saya pesan nih, ya, wanita-wanita walau bahkan yang bercadar, jangan wallajah. Wallajah artinya adalah seorang wanita yang suka berjalan lenggak-lenggok di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya, apalagi sampai bernari-nari. Dan sekarang kalau seandainya dia tidak menari-nari di hadapan laki-laki, tetapi dia di hadapan banyak laki-laki melalui apa? Melalui apa? Media sosial. Ini. Kemudian lihat lagi. Dalil yang lain yang menunjukkan bahwa wajib seorang wanita muslimah memiliki rasa malu, yaitu dari hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang tadi dua hadis sudah saya sebutkan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dari Abu Mas'ud Al-Badri, "Inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwatil ula." Sesungguhnya yang dikenal oleh orang-orang dari ucapan Nabi yang pertama. Ucapan kenabian yang pertama itu kata Imam Al-Khattabi rahimahullah di dalam kitab Ma'alimus Sunan, annal haya'a, perhatikan nih, annal haya'a lam yazal amruhu thabitan wasti'maluhu wajiban mundu zamanin nubuwatil ula. وأنه ما من نبي إلا وقد ندب إلى الحياء وبعث عليه وأنه لم ينسخ فيما نسخ من شرائعهم ولم يبدل فيما بدل منها. Yang artinya sesungguhnya sifat malu masih saja perkaranya tetap dan penggunaannya sebuah kewajiban dari mulai zaman kenabian yang pertama, dan bahwa tidak ada seorang nabi pun kecuali memerintahkan untuk bersifat malu, dan tidak ada seorang nabi pun kecuali untuk memerintahkan untuk melakukan sifat malu, dan itu tidak dihapus dari syariat-syariat ini, ya, termasuk daripada sifat malu, dalil dari sifat malu. Lihat lagi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, al-haya'u syu'batun minal iman. Sifat malu adalah bagian dari keimanan. Imam Al-Khattabi rahimahullah dalam kitab beliau Ma'alimus Sunan mengatakan, al-haya' yaqta'u sahibahu 'anil ma'asi wa yahjuzuhu anha fasara bidzalika minal iman. Kenapa sifat malu bagian dari iman? Ini perlu ditanyakan. Kenapa sifat malu bagian dari iman? Bukan hanya sekedar slogan, ada sebabnya. Karena yang namanya sifat malu, yang sebenar-benar sifat malu adalah yang memutuskan bagi pemilik sifat malu dari maksiat, menahan dari maksiat. Maka itulah yang disebut dengan sifat malu dari iman. Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat lagi hadis riwayat Bukhari Muslim dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-haya'u la ya'ti illa bi khair." Sifat malu tidak datang kecuali dengan kebaikan. Saya pesan, wahai saudari-saudari muslimah, di zaman yang begitu ganasnya ini, pertahankan malumu. Pertahankan malumu yang menyebabkan engkau mempertahankan kemaluanmu. Ini saya ulang-ulang, dimanapun kajian dengan para perempuan secara khusus, saya ulang-ulang, catat ini baik-baik. La izzata lil muslimah ba'da aqidatiha illa irduha.
La izzata lil muslimah ba'da aqidatiha illa irduha. Tidak ada sesuatu yang paling berharga bagi seorang wanita muslimah setelah akidahnya, setelah imannya, kecuali kemaluanmu, kegadisanmu, keperawananmu. Walaupun taruhannya nyawa, nak, pertahankan itu. Walaupun taruhannya nyawa. Seorang wanita muslimah kalau sudah terenggut keperawanannya, kegadisannya, kemudian atau hal-hal yang menjurus ke sana, maka nilainya sangat rendah. Jangankan di mata Allah, di mata manusia sangat rendah. Kecuali kalau dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikan itu prinsip hidup. Karena hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tadi riwayat Bukhari. Al-haya la ya'ti illa bi khair. Sifat malu tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Ya, kecuali kebaikan. Yang semakin wanita menjaga sifat malunya, semakin dia semakin baik. Jadi kalau seandainya ada adik perempuan kita malu ketemu orang, nggak enak ketemu orang, biarin. Memang begitu seorang wanita muslimah. Saya punya anak perempuan, saya minta kenalan kepada ibu-ibu. Ibu-ibu yang memang, ibu-ibu bukan laki-laki, nggak malu. Biarkan, memang itu kebaikan. Itu kebaikan. Semakin tersembunyi, semakin dia mempunyai sifat malu, semakin dia mendatangkan kebaikan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abdullah bin Umar, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam marra ala rajul. Suatu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melewati seorang lelaki, wa huwa yu'atibu akhahu fil haya. Laki-laki ini sedang menasehati saudaranya yang sangat pemalu. Kemudian, innaka la tastahi hatta ka'annahu yaqul qad adarra bika. Laki-laki ini menasihati, engkau ini sangat pemalu sih. Jangan begitu, terlalu pemalu. Pemalu itu tidak bagus untukmu karena terlalu pemalu. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Da'hu fa innal haya'a minal iman. Biarkan dia. Biarkan dia dengan sifat malunya. Sesungguhnya sifat malu adalah bagian dari keimanan. Ini para ikhwah, akhwat yang saya muliakan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Sekarang para akhwat hafizakunallah, afani Allahu ankunna. Perhatikan baik-baik. Mohon tidak ada yang ngobrol. Yang ngobrol kedengaran saya dari sini. Perhatikan, ini sangat penting. Akibat tidak memperhatikan ini, kadang kita sampai risih melihat perempuan muslimah. Kok ada ya muslimah mengerjakan ini? Kok ada ya muslimah apalagi berjilbab, apalagi bercadar, kok tidak punya rasa malu? Semua yang terjadi, saya masih ingat dulu. Ada seorang yang terkenal di Indonesia ini melegalkan, menaturalisasi istrinya joget di hadapan media sosial. Semenjak itu akhirnya orang-orang pada mengikutinya. Maka saya nasihatkan yang mencontohkan pertama kali wanita-wanita muslimah berjilbab atau bercadar akhirnya berjoget di hadapan media sosial, bertobatlah, dosamu banyak. Karena semua yang mengikutimu kamu akan tanggung dosanya. Bapak, para akhwat, saudari-saudari muslimah yang saya cintai karena Allah dan saya muliakan karena Allah, perhatikan baik-baik. Kita ini sebagai wanita muslimah diperintahkan untuk berhijab.
Apa itu hijab? Hijab adalah kalimah tadullu ala imtina'i nadharir rijal ila an-nisa. Hijab adalah sebuah ungkapan yang menunjukkan tertahannya pandangan laki-laki yang bukan mahram tertahannya pandangan laki-laki kepada wanita yang bukan mahramnya. Kepada wanita yang bukan mahramnya. Itulah hijab. Nah, seseorang akan menjaga hijabnya seperti ini sekarang, kain yang ada di samping saya ini hijab yang menahan pandangan saya dari melihat kepada wanita muslimah yang bukan mahramnya. Ini hijab. Rumah hijab bagi seorang wanita muslimah. Allah berfirman, "Waqarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula." Diamlah kalian wahai para wanita muslimah di rumah-rumah kalian. Ini menunjukkan salah satu hijab paling kuat seorang wanita muslimah adalah rumahnya. Tapi sayang, di rumah akhirnya dia buka aurat melalui media sosialnya. Saya diceritakan oleh anak-anak muda, Ustadz, nanti disampaikan di kajian, ada bagi sebagian laki-laki dan bagi sebagian perempuan ada namanya real life dan ada namanya alter life. Real life mungkin dia sebagai seorang wanita muslimah masuk ke sekolah SMP, SMA, Islam Nazira dalam keadaan berjilbab. Sedangkan alter life ketika dia di dalam kamar, kemudian wifi 24 jam tidak putus, kemudian media sosial dia berjoget, memperlihatkan buah dadanya, memperlihatkan pantatnya. Itu alter life, Ustaz. Maka hati-hati, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang menegakkan engkau berhijab walaupun engkau dihadap di dalam media sosial yang mungkin orang lain tidak melihatnya secara nyata. Tidak ada yang bisa menegakkan itu, istiqamah di dalam itu kecuali sifat haya. Istahi minallahi haqqal haya. Takutlah kepada Allah dengan sebenar-benar takut. Ini akhawatul muslim. Maka saya katakan al-hijabu haya. Wanita yang berhijab berarti dia sudah menegakkan sifat malunya. Dan ingat, hijab yang dimaksud adalah apa? Tertahannya pandangan laki-laki kepada wanita muslimah yang bukan mahramnya. Walau hanya foto siluetmu di media sosial. Apalagi nanti sampai begini. Ngapain? Di foto dari belakang ngapain? Ya. Ini saudari-saudari muslimah yang dimuliakan Allah. Ingat tadi baik-baik bahwa hijabuki haya. Hijabmu adalah sifat malumu. Seseorang akan benar-benar tidak pernah terlihat oleh laki-laki yang bukan mahramnya ketika dia menegakkan sifat malu di dalam dirinya. Bahkan disebutkan oleh para ulama salaf, wanita-wanita di zaman para salafus saleh, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, mereka terlihat keluar rumah hanya 3 kali. Terlihat keluar rumah hanya 3 kali. Yang pertama, ketika mereka melakukan akad nikah, dibawa oleh suaminya, keluar dari rumahnya ke rumah suaminya. Yang kedua, ketika melakukan umrah atau haji wajib. Yang ketiga, ketika jenazahnya dikeluarkan dari rumahnya. Kita mungkin di zaman modern ini tidak bisa mengerjakan seperti mereka, karena kita ada sekolah, kita ada keluar masuk sekolah. Tetapi minimal ada ruh sifat malu yang kita harus tumbuhkan di dalam diri kita. Tidak mudah terlihat
oleh laki-laki yang bukan mahramnya. Tidak mudah lalu lalang di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Coba perhatikan ya. Ayat Al-Quran yang berkaitan dengan dandanan wanita jahiliyah di generasi pertama. Surat Al-Ahzab ayat 33. Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatul ula. Janganlah kalian wahai wanita muslimah berhias dan bertingkah laku seperti wanita-wanita jahiliyah yang dahulu. Saya bacakan tafsiran para ulama. Apa yang dimaksud dengan berdandan, berhias wanita jahiliyah dahulu? Perhatikan. Jangan sampai jadi wanita jahiliyah. Imam Mujahid rahimahullah beliau berkata, "Kanatil mar'ah takhruju tamshi baina yaday rijal, fadzalika tabarrujul jahiliyah." Adalah seorang wanita dahulu suka sering doyan, jalan-jalan, lenggak-lenggok di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Kalau tidak ke pusat perbelanjaan, gatal kakinya. Maka itulah berhiasnya wanita jahiliyah. Itu satu tafsiran dari Imam Mujahid, bukan dari saya. Ya, perhatikan yang lain lagi. Imam Qatadah bin Da'amah As-Sadusi, seorang tabi'i, muridnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Idza kharajtunna min buyutikunna wa kanat lahunna misyatun wa takassurun wa taghannuj, fanahallahu an dzalik." Kalau para perempuan keluar dari rumahnya dan dia berjalan lenggak-lenggok, jalanmu wahai wanita muslimah, malulah dengan jalanmu. Apalagi di hadapan laki-laki yang bukan mahram, jaga jalanmu. Biarkan jalan yang indah melenggak-lenggak tersebut nanti saat engkau di hadapan suamimu yang sah bagimu melihatmu dari ujung kuku jemari kakimu sampai ujung rambutmu. Jalan tuh sana lenggak-lenggok sampai patah. Ya. Adapun di hadapan laki-laki yang bukan mahram, enggak. Jangan sampai terlihat seorang wanita muslimah. Bahkan ini jadikan challenge. Coba saya ingin menantang saudari-saudari muslimah. Insya Allah tidak ada yang terlambat dalam mengerjakan kebaikan. Semenjak saat ini, semenjak saya mendengar ceramah tentang malu, saya tidak akan pernah jalan di hadapan laki-laki yang bukan mahram saya. Jangan sampai wujud saya terlihat kecuali di hadapan laki-laki yang merupakan mahram saya. Coba, ini kan biasanya perempuan punya kelompok-kelompok, punya challenge masing-masing. Ayo kita buktikan, kita bisa menjadi wanita muslimah yang seperti itu, yang sangat pemalu, yang sangat menjaga dirinya, tidak pernah nampak di media sosial, walau seujung kuku jempol kaki. Ini saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat lagi penafsiran dari Muqatil bin Hayyan. Beliau berkata, "At-tabarruj annaha tulqil khimara 'ala ra'siha wa la tashudduhu fayuwari qalaidaha wa qurutaha wa 'unuqaha wa yabdu dzalika kulluhu minha wa dzalika at-tabarruj." Tabarruj artinya adalah seorang wanita muslimah meletakkan kain pasminanya. Khimar di dalam bahasa Indonesia sekarang pasmina. Kain menutupi rambut, itu namanya khimar. Pasmina. Diletakkan begitu saja di atas rambutnya, kepalanya, kemudian dia tidak tutup di bawah dagunya. Seperti layaknya jilbab seorang wanita muslimah. Dibiarkan begitu saja, kemudian terlihatlah antingnya, terlihatlah lehernya, terlihatlah kalungnya, dan seluruhnya terlihat. Saya ingin bertanya, bukankah gaya jilbab yang seperti ini yang sekarang terjadi di tengah wanita muslimah? Betul apa betul?
lihat. Wanita jahiliyah. Kebiasaan, ini mohon maaf kalau seandainya ada yang seperti itu yang hadir sekarang ya. Saya tidak merendahkan, akan tetapi mungkin tidak tahu, mungkin belum tahu, maka rubahlah. Wahai saudari-saudari muslimah, agar senantiasa tidak terhilang sifat malu di dalam dirinya. Taib. Sekarang saya akan memotivasi saudari-saudari muslimah untuk senantiasa menjaga kehormatannya, dari mulai wajahnya yang cantik, tidak mudah dilihat oleh laki-laki yang bukan mahram, sampai kepada rambutnya yang indah, kulit tubuhnya yang mulus, tubuhnya yang bentuknya yang indah, sampai kepada kemaluannya, keperawanannya, kegadisannya. Coba perhatikan hal-hal berikut. Mudah-mudahan dengan lebih memahami sifat malu, maka dia akan lebih menjaga seluruh yang ada di tubuhnya seorang perempuan. Karena inilah kodratnya seorang perempuan. Inilah takdir bagi seorang perempuan. Rasulullah SAW bersabda, al-mar'atu aurah. Wanita adalah aurat. Aurat artinya yang sebenarnya sangat dimalui untuk nampak. Bukan hanya sekedar kubul dan dubur, dua lubang, akan tetapi seorang wanita muslimah auratnya adalah seluruh tubuhnya. Coba perhatikan, mudah-mudahan hal-hal berikut yang akan saya sebutkan membuat seorang wanita muslimah benar-benar dia bertaruh dengan imannya agar bisa benar-benar berhijab dengan baik dan benar. Coba perhatikan yang pertama, Rasulullah SAW mengatakan bahwa sifat malu adalah sifat Islam yang sangat dominan. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta, "Inna likulli din khuluqan wa khuluqul Islam al-haya." Setiap agama punya sifat yang sangat dominan di setiap agama tersebut. Dan sifat yang sangat dominan dalam ajaran Islam adalah sifat malu. Ini yang pertama. Semakin malu, semakin dia muslim. Semakin malu, semakin dia menjaga dirinya dari sifat karakteristik seorang muslim. Ini para ikhwan yang dirahmati para akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, perhatikan baik-baik. Sifat malu adalah iman, dan iman di dalam surga. Sifat malu menghantarkan seseorang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-haya'u minal iman wal imanu fil jannah." Yang artinya sifat malu bagian dari iman, dan keimanan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, sifat malu adalah akhlaknya para malaikat alaihimus salatu wassalam. Sifat malu adalah akhlaknya para malaikat alaihimus salatu wassalam. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Aisyah, "Inna Jibrila atani hina ra'aiti fanadani." Sesungguhnya Jibril alaihissalam mendatangiku ketika Jibril alaihissalam melihatmu wahai Aisyah radhiyallahu anha. Lalu Jibril memanggilku, fa akhfahu minki fa ajabtuhu. Dan Jibril alaihissalam menyembunyikan dirinya dari engkau wahai Aisyah radhiyallahu anha.
Fa'ajabtuhu fa'akhfaituhu minki. Dan aku pun menjawab panggilan Jibril dan aku sembunyikan itu darimu. Walam yakun liyadkhula alaiki wa qad wada'ti thiyabaki. Jibril alaihissalam tidak mau masuk menemuiku dan engkau sudah melepaskan bajumu, wahai Aisyah radhiyallahu anha. Ini menunjukkan Jibril alaihissalam malu melihat sebuah aurat, walaupun itu adalah yang terjadi di antara dua alam. Ini menunjukkan bahwa malaikat mempunyai sifat malu. Kemudian siapa yang mempunyai sifat malu, maka mereka adalah orang-orang yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Perhatikan baik-baik dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Asakir dan Imam Ibnu Majah, al-haya'u minal iman wa ahya ummati Utsman. Sifat malu bagian dari iman, dan umatku yang paling pemalu adalah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ini menunjukkan bahwa orang yang paling pemalu dari umat Rasul sallallahu alaihi wasallam Utsman bin Affan, dan Utsman bin Affan sangat disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian yang selanjutnya hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Tidaklah sifat malu semakin banyak pada diri seseorang, melainkan sifat malu itu akan menghiasinya. Ini pesan untuk saudari-saudari muslimah. Laki-laki yang saleh, yang tayyib, yang baik, mereka hanya akan memilih wanita-wanita yang salihah, yang tayyibah. At-tayyibat lit-tayyibin, wat-tayyibuna lit-tayyibat. Laki-laki yang baik hanya akan memilih perempuan-perempuan yang baik. Maka jangan takut yang mempunyai sifat malu, kemudian akhirnya dia senantiasa tersembunyi, tidak wallajah wala kharrajah, suka berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya, suka berjalan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Jangan takut tidak dapat jodoh. Jangan takut. Kenapa? Semakin pemalu, semakin dia akan terhiasi dengan sifat malunya. Wa ma kana al-haya'u bi syai' illa zana. Dan tidak ada sifat malu pada sesuatu apapun kecuali sifat malu tersebut akan menghiasinya. Semakin dia memiliki sifat malu, semakin pula dia akan menghiasi dirinya sifat malu tersebut. Lihat tafsiran dari Umar bin Khattab. Umar bin Khattab sahabat Nabi, orang termulia kedua setelah para sahabat, setelah para rasul alaihi wassalatu wassalam. Ketika beliau menafsiri surat Al-Qasas ayat 25 tadi, perempuan yang datang dalam keadaan malu, lihat baik-baik, laisa bisalfa' minan nisa, kharrajah wallajah, walakin ja'at mustatirah, qad wada'at kumma dir'aha ala wajha istihyaan. Bukan seorang wanita yang salfa. Salfa artinya yang lancang, yang berani, ya, salitah, jariyah, berani di hadapan laki-laki, ya. Apalagi kadang-kadang suka ngobrol malam-malam melalui media sosial di hadapan laki-laki yang berani, ya, keluar rumah atau keluar di media sosial, kemudian jalan berlenggak-lenggok, bahkan na'udzubillah kadang-kadang dia alter life-nya mengambil banyak uang dari memperlihatkan kemaluannya. Walakin ja'at mustatirah. Tetapi wanita yang malu tadi, yang datangi Nabi Musa tadilah ja'at dalam keadaan tertutup, meletakkan kumma dhir'aha. Ini kum namanya. Ini kum, ya. Dia letakkan di sini. Dia letakkan di hadapan wajahnya karena memiliki sifat malu. Ini
saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fatimah radhiyallahu anha, mengapa beliau dijamin menjadi wanita pemimpin surga? Lihat, ja'aha wa aliyan radhiyallahu anhu wa qad akhadha madaji'ahuma fajalasa 'inda ra'siha fa adkhalat ra'saha fil lifa' haya'an min abiha. Fatimah radhiyallahu anha, beliau meskipun di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau sudah bersuamikan Ali bin Abi Thalib, kemudian beliau berusaha untuk tidak terlihat rambutnya, memasukkan rambutnya ke dalam selimut suaminya, malu dari bapaknya. Subhanallah. Ini saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beberapa hal lain yang berkaitan dengan sifat malu yang sangat luar biasa. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwa thalathatun la yanzuru Allah azza wa jalla ilaihim yaumil qiyamah, al-'aqu liwalidayhi wal mar'atul mutarajjilah wad dayyuth. 3 orang yang tidak akan dilihat oleh Allah azza wa jalla pada hari kiamat. Seorang yang durhaka kepada kedua orang tua dan wanita yang menjadi bersikap kelaki-lakian, seperti tidak punya rasa malu, berlenggak-lenggok di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Wad dayyuth, laki-laki yang membiarkan istrinya, keluarga perempuannya melakukan keburukan. Sebelum saya tutup kajian ini, saya akan menyebutkan kisah-kisah dari para sahabat Nabi radhiyallahu anhum dan orang-orang saleh terdahulu, bagaimana mereka memiliki rasa malu. Kisah yang pertama, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan baik-baik. Kisah yang pertama dari Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Ala tastahyun?" Wahai Amirul Mukminin, Ali bin Abi Thalib berkata, "Wahai penduduk kota Madinah, apakah kalian tidak malu? Ala tagharun? Apakah kalian tidak memiliki rasa cemburu? An yakhruja nisa'ukum, ketika perempuan-perempuan kalian keluar dari rumahnya, fa innahu balagani anna nisa'ukum yakhrujna fil aswaq yuzahimna al-uluj." Aku diberitahu bahwa perempuan-perempuan kalian keluar di pasar-pasar, kemudian berdesak-desakan dengan para lelaki yang bukan mahramnya. Ama tagharun? Apakah kalian tidak punya rasa cemburu? Innahu la khaira fi man la yaghar. Sesungguhnya tidak ada kebaikan bagi siapa yang tidak memiliki rasa cemburu. Lihat lagi kisah yang kedua, disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullah di dalam kitab beliau Al-Bidayah wan Nihayah, cerita yang terjadi pada tahun 286. Ini adalah cerita yang sangat menakjubkan bagi para ahli sejarah, yaitu suatu ketika anna imra'atan taqaddamat ila qadir rai, seorang wanita mengadukan suaminya ke pengadilan. Fadda'at ala zawjiha bisadaqiha fa 500 dinar fa ankara, bahwa sang istri mengadukan ke pengadilan suaminya belum bayar mahar 500 dinar. Sang suami kemudian mengingkari apa yang dituduhkan oleh istrinya. Faja'at bibayyinah tashhadu laha bihi. Kemudian sang istri yang menuduh suaminya belum bayar mahar membawa bukti bahwa memang suaminya belum bayar mahar sebanyak 500 dinar. Kemudian sang hakim berkata, perhatikan,
nuridu an tusfira lana an wajhiha hatta na'lama annaha az-zawjah am la. Wahai kamu suami, kami dari pengadilan ingin agar istrimu membuka wajahnya, sehingga kami tahu benar bahwa yang mengadukanmu sekarang adalah benar-benar istrimu atau bukan istrimu. Falamma sammamu ala dzalika qala az-zawj la taf'alu hiya sadiqah fima tad'i. Ketika para hakim benar-benar ingin membuka kain yang menutupi wajah sang istri, maka sang suami mengatakan, sudahlah, jangan kalian buka wajahnya. Dia benar dengan apa yang dia tuduhkan, asalkan jangan kalian buka wajahnya. Fa aqarrat bimadda'a liyasuna zawjatahu ala anin nazar ila wajhiha. Maka sang suami mengiyakan apa yang dituduhkan oleh istrinya kepada dirinya, agar sang istri terjaga dari dipandang laki-laki yang bukan mahramnya. Faqalatil mar'ah hina 'arafat dzalika minhu. Maka ketika sang istri mengetahui itulah kelakuan suaminya, bahwa sang suami tidak ingin wajah istrinya dilihat oleh laki-laki yang bukan mahramnya, wa annahu innama aqarra liyasuna wajha 'anil nazar, dan sang suami mengiyakan tuduhan istrinya agar wajah sang istri tidak dilihat oleh laki-laki yang bukan mahramnya. Kata sang istri, huwa fi hillin min sadaqi alaihi fid dunya wal akhirah. Apa yang aku tuduhkan, aku halalkan terhadap suamiku di dunia dan di akhirat. Kata para ahli sejarah, di antaranya As-Sam'ani dalam kitabnya Al-Ansab, yuktabu hadza fi makarimil akhlaq. Kelakuan suami seperti ini dan kelakuan istri seperti ini ditulis dengan tinta emas di dalam akhlak-akhlak yang mulia. Begitulah, wahai saudari-saudari muslimah, sebagaimana yang sudah saya sebutkan di awal, bahwa kita belajar tentang sifat malu. Sifat yang pengertiannya adalah secara bahasa kesopanan. Secara bahasa menahan sesuatu dari yang buruk. Sedangkan secara istilah syar'i adalah menumbuhkan bagi pemilik sifat malu tersebut untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk dan tidak melalaikan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan saya tekankan lagi bahwasanya seorang wanita muslimah tidak ada sesuatu yang paling berharga di dalam dirinya setelah akidahnya kecuali kemaluannya, kegadisannya, keperawanannya. Dan ini semua bisa terjaga dengan mempunyai sifat malu. Sifat malu yang terpuji, yang menahan seseorang dari melakukan keburukan. Bukan sifat malu yang tercela, yang membuat seorang wanita muslimah tidak mau melaksanakan hukum-hukum Allah karena malu dengan manusia. Padahal itu adalah melanggar hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian saya sudah sebutkan tadi beberapa kiat agar seseorang akhirnya, terutama wanita muslimah, mempunyai sifat malu. Sifat malu adalah akhlak yang sangat dominan dari seorang muslimah. Yang kedua, sifat malu adalah akhlaknya para nabi, akhlaknya para malaikat. Sifat malu mendatangkan kebaikan bagaimanapun dia. Semakin malu semakin baik, semakin malu semakin cantik, semakin malu semakin anggun. Semakin malu bukan semakin orang yang tidak mempunyai keindahan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Saya sediakan waktu sekitar 15 menit untuk bersoal jawab. Jika ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Wallahu a'lam. Silahkan jika ada yang bertanya. Baik langsung ataupun dengan kertas juga diperbolehkan.
Nah, silakan. Ada mic-nya? Silakan. Silakan Ustazah. Siapa yang dari para siswi untuk ingin bertanya? Nah, mohon disebutkan kelas berapa saja, nama tidak perlu, kelas berapa saja, sehingga nanti jawabannya akan menyesuaikan dengan kelasnya. Nah, Afwan Ustaz, izin bertanya. Saya kelas 12. Bagaimana cara menyikapi rasa malu memakai hijab besar dikarenakan menjadi perhatian orang-orang di luar sana? baik. Kita sudah sebutkan seorang wanita muslimah harus mempunyai sifat malu. Dan kita sudah jelaskan sifat malu yang terpuji dan sifat malu yang tercela. Kalau seandainya seorang wanita muslimah, misalkan saya sudah singgung tadi sebagian, dia berjilbab di hadapan atau di sebuah acara yang kebanyakan tidak berjilbab, akhirnya dia malu dengan jilbabnya tersebut, maka ini adalah sifat malu yang tercela. Kemudian misalkan dia melihat para perempuan berjabat tangan dengan laki-laki yang bukan mahramnya, sedangkan dia tahu bahwa berjabat tangan dengan laki-laki yang bukan mahramnya adalah dosa besar, dan dia akhirnya malu dengan orang-orang lain yang semuanya berjabat tangan dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Dia malu dia tidak berjabat tangan. Ini sifat malu yang tercela. Dan masih banyak contoh-contoh yang lain yang apabila dia kerjakan, dia rasa malu dengan mengerjakan perbuatan yang baik tersebut. Maka bagaimana kiatnya agar kita istiqamah di atas agama dan tidak merasa tidak enak dengan orang ketika kita istiqamah di atas agama? Jawabannya mohon didengarkan ya. Jangan sampai first impression saya terhadap siswi-siswi kurang baik. Baru kajian sekali sudah ribut gitu ya. Karena seseorang akan dilihat dari pandangan pertamanya. Perhatikan baik-baik bagaimana kiat agar seorang wanita muslimah istiqamah dan tidak merasa tidak enak dengan istiqamahnya, tidak merasa tidak enak dengan jilbabnya, dengan cadarnya, dengan tidak berkumpulnya dengan laki-laki yang bukan mahram, tidak berdua-duaan dengan laki-laki yang bukan mahram, tidak memakai make up di hadapan laki-laki yang bukan mahram, dan seterusnya. Bagaimana dia istiqamah? Jawabannya adalah yakini baik-baik, ridho Allah akan menyebabkan orang-orang ridho kepadamu. Semakin mengedepankan mencari ridha Allah, maka orang-orang yang kamu kira tidak suka terhadapmu, kamu kira akan mencelamu, malah dia akan ridha terhadapmu. Dan ini berdalil Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda dalam sebuah hadis sahih bahwa man talaba ridha Allah bi sakhatin nas sakhitallahu alaihi radhiyallahu anhu wa arda anhu an-nas. Siapa yang lebih mengedepankan mencari ridha Allah, meskipun orang-orang mencelaknya, orang-orang menganggap dirinya kurang gaul, menganggap dirinya kurang modern, menganggap dirinya wanita zaman purba, menganggap dirinya wanita malu-maluin, ya. Tetapi dia mencari ridha Allah, maka perhatikan, radhiyallahu anhu, Allah akan ridha kepadanya, wa arda anhun nas, dan Allah akan membuat orang-orang ridha kepada dirinya. Ini kiat yang pertama, kiat yang pertama. Kemudian yang kedua,
Yakini baik-baik, pujian manusia dan celaan manusia relatif. Sedangkan pujian atau celaan dari Allah mutlak, absolut. Apa maksudnya? Taib Ustaz, saya akhirnya saat menjadi bridesmaid saya harus buka jilbab karena nggak nyaman dengan teman-teman saya yang semuanya buka jilbab. Saya malu berjilbab sendiri. Maka pujian manusia, teman-temanmu yang membuat kamu akhirnya membuka jilbab karena akhirnya teman-temanmu tersebut ya memujimu karena akhirnya berani buka jilbab, itu sebenarnya relatif. Tidak semua orang memujinya. Bahkan ada yang merasa kasihan dengannya. Tetapi ketika Allah memuji, maka Allah akan memanggil Jibril. Ya Jibril, inni uhibbu fulanan fahibbah. Wahai Jibril, aku menyukai si fulan, maka engkau cintailah si fulan. Tsumma yunadi Jibril fi ahli sama. Kemudian Jibril menyeru di tengah para malaikat, penduduk langit. Innallaha yuhibbu fulanan fa ahibbuh. Sesungguhnya Allah mencintai si fulan, maka cintailah dia. Allah mencintai, Jibril pun mencintai. Malaikat seluruhnya pun mencintai. Tsumma yudha'u lahul qabulu fil ardh. Kemudian akhirnya orang-orang pun suka kepada dia. Dan saudari-saudari muslimah, saya beri contoh ya. Ada beberapa sosial eksperimen. Sebagian wanita muslimah di negara kafir ditarik jilbabnya oleh laki-laki yang bukan mahramnya. Maka laki-laki kafir mereka marah dengan laki-laki yang menarik jilbab tersebut. Karena ini adalah sebuah keputusan bagi seorang wanita muslimah untuk dia berhijab, untuk dia berjilbab, untuk dia menutup diri, untuk dia tidak berhubungan dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Artinya apa? Fitrah, pujian manusia ketika engkau tidak malu lagi dengan Allah, lebih mengedepankan malu kepada manusia, maka itu adalah relatif pujiannya. Ada yang memuji, ada yang mencela, bahkan banyak yang mencela. Kok buka jilbab sih? Begitu. Kok nonton sih? Kok pacaran sih? Seperti misalkan di media sosial perempuan-perempuan bercadar, risih seseorang yang semestinya diharapkan menjadi contoh bagi wanita-wanita muslimah lainnya, dia bercadar, akan tapi malah merendahkan. Dan saya paham betul bahwa ini adalah agenda dari musuh-musuh Islam untuk merendahkan cadar itu. Dan wahai saudari-saudari muslimah, jangan engkau masuk menjadi kailnya syaitan. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, innan nisa, sesungguhnya perempuan adalah kailnya syaitan. Syaitan akan putus asa dari mengganggu manusia dengan segala apapun, dari harta, dari tahta, tetapi dia tidak akan pernah putus asa mengganggu manusia dari perempuan. Jangan engkau menjadi seorang wanita muslimah yang merupakan kail syaitan untuk akhirnya seorang laki-laki terjerumus di dalam dosa syahwat. Nah, wallahu a'lam. Silahkan yang lain. Kalau boleh ditambah yang ketiga, berdoa kepada Allah. Karena bagaimanapun hidayah di tangan Allah. Hidayah di tangan Allah. Maka memintalah selalu kepada Allah agar terjaga kesucian, kehormatan, kegadisan, keperawanan. Tidak nampak sedikit pun dari dirimu kecuali untuk laki-laki yang bukan mahram. Maka saya katakan tadi, saya kasih challenge, ya, buktikan sendiri challenge itu. Nanti kalau saudari menikah, maka saudari berhak berbangga dengan lulus dari tantangan tersebut. Sebutkan kepada suaminya, Mas, Abang, Akang, saya
sudah menjaga diri saya. Tidak pernah terlihat secuil pun dari tubuh saya di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Ini saya sediakan hanya untuk suami saya yang sah bagi saya. Bikin challenge seperti itu. Bikin tantangan untuk diri sendiri. Tantangan yang tulus, ikhlas, karena iman, karena tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Silahkan yang lain. Afwan Ustaz, saya izin bertanya. Saya dari kelas 8. Baik. Ustaz, bagaimana cara kita menyikapi teman kita yang masih menganggap ramah ke laki-laki adalah hal yang biasa? Karena apa? Menganggap apa? Ramah kepada laki-laki adalah hal yang biasa. Baik. Ahibati, akhawatil muslimat, afani Allah wa iyakun. Saudari-saudari muslimah yang saya muliakan karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan afiat kepada saudari-saudari muslimah. Sikap ramah atau yang disebut dengan ar-rifq. Inna rifqa la yati fi syai' illa zat. Sesungguhnya sikap lemah lembut, ramah tidak mendatang, tidak ada pada sesuatu kecuali akan menghiasinya. Maka jawabannya tidak mengapa ramah terhadap laki-laki. Ini adalah kita harus melihat bahwa syariat Islam secara komprehensif, secara menyeluruh. Iya, kita sebagai seorang muslimah, dia bersikap ramah kepada siapapun, tetapi tidak membuat syahwat bagi laki-laki yang bukan mahramnya. Ramah bukan merayu, ramah bukan menggoda. Ya, ramah bukan merayu, bukan menggoda. Contoh misalkan dalam Al-Quran, Allah berfirman dalam Al-Quran, "Fala takhda'na bil qaul, fayatma'a alladhi fi qalbihi marad, wa qulna qawlan ma'rufa." Wahai para perempuan, janganlah engkau lemah lembutkan suaramu di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Ya, maka orang laki-laki yang di dalam kalbunya ada penyakit akan tamak kepadamu. Tetapi ucapkanlah ucapan yang baik. Maksud dari ayat ini adalah kita ketika berhadapan dengan laki-laki yang bukan mahram, misalkan sedang makan di warung makan, kemudian sedang beli kopi, misalkan sedang di supermarket, kemudian yang jaga adalah laki-laki, maka kita boleh saja mengatakan terima kasih. Ya, tetapi tidak perlu juga terima kasih Bang. Jangan terlalu berlemah lembut di hadapan laki. Dan ini sering terjadi, subhanallah. Ini saya pengalaman ya. Saya sekitar 13 tahun di Arab Saudi. Perhatikan baik-baik. Sering saya melihat dan sering kami dinasihati oleh negara-negara lain. Hei Ahmad, apakah kamu tidak mengajarkan kepada wanita-wanita muslimah di negaramu untuk berhati-hati dengan laki-laki? Kenapa kalau seandainya seorang laki-laki dia berkunjung ke Madinah, berkunjung ke kota Mekah, kemudian yang disuruh belanja adalah istrinya, sedangkan suaminya di luar. Sedangkan istri kalau belanja nyolek-nyolek pegawainya yang laki-laki. Ayo loh dikurangin, ayo diskon dong Bang. Ini tidak benar. Itu bukan ramah yang diharapkan. Dia tetap mengatakan terima kasih ya Kak. Tetap dia mengatakan seperti itu, tapi tidak berlemah lembut yang membuat hati laki-laki tamak kepadanya. Makanya di akhir ayat Allah mengatakan wa qulna qawlan ma'rufa, dan ucapkanlah ucapan yang baik. Tidak juga dia harus kasar kepada laki-laki tersebut. Contoh misalkan ya, Allah Subhanahu wa ta'ala, contoh misalkan dia begini, kata Ustadz tidak boleh tidak boleh menjadi wanita yang membuat laki-laki tamak kepadanya, maka saya harus tegas. Misalkan di supermarket mau beli kopi, misalkan 1 kopi cappuccino. Enggak juga begitu. Ya. Dia minta dengan baik tanpa harus melemah lembutkan. Jadi kalau ditanya bagaimana cara menjawab bahwa kita kan harus ramah terhadap orang, iya, ramah harus, tetapi tidak membuat seseorang laki-laki yang bukan mahram akhirnya tamak dengan
perempuan tersebut. Wallahu a'lam. Nah, ada lagi satu lagi terakhir mungkin sebelum kita cukup, biar kita berhenti pada angka yang ganjil karena disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan. Ada? Baik. Sekarang saya ingin memberi hadiah. Siapa yang tulisannya paling lengkap, saya kasih 1,5 juta. Ustazahnya ada ustazahnya? Ada ustazahnya? Hah? Coba yang merasa tulisannya paling lengkap dan jatahnya cuma untuk 1 orang. Yang merasa tulisannya paling lengkap maka dapat hadiah. Hadiah 1,5 juta. Siapa ustazah? Yang merasa tulisannya paling lengkap. Siapa yang nyuruh ribut? Cukup dengan mengangkat tulisannya atau buku tulisnya tanpa suara. Ada ustazah? Ustazah ada di belakang? Gurunya ada? Silahkan. Cukup mengangkat cukup mengangkat buku tanpa suara, menunjukkan bahwa dia tulisannya lengkap. Nanti diperiksa oleh ustazah. Ada? Atau nggak ada yang nyatat? Ada ustazah? Lagi diseleksi. Baik, silahkan. Sembari menunggu diseleksi, mungkin ada yang bertanya lagi sebelum kita keluar dari majelis ini. Baik. Afwan Ustaz, izin bertanya, saya dari kelas 10. Jadi banyak kawan-kawan saya sudah belajar agama, sudah diingatkan berkali-kali. Namun ada juga yang masih berjoget-joget, masih bermain TikTok, meskipun sudah diingatkan berkali-kali. Pertanyaannya gimana caranya nanggepin kawan kayak gitu meskipun udah diingetin berkali-kali, dan itu dilakukan, pernah ada yang lakuin di sekolah, pernah. Baik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jawabannya adalah kita yang pertama, saudari-saudari muslimah, para siswi sekalian, sebagai seorang muslimah, kita yakin betul bahwa setelah kehidupan di dunia ada kehidupan setelah kematian. Dimulai dari hidup alam barzakh, kemudian setelahnya hidup setelah dibangkitkan kiamat. Dan agar seseorang benar-benar taat kepada Allah,
maka dia harus yakin betul setelah kematiannya yang akan ada adalah hisab, permintaan pertanggungjawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah." Tidak akan bergeser kedua telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat, hatta yus'ala an umrihi fima afnah, wa an ilmihi fima fa'al, wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqa, wa an jismihi fima ablah. Seorang tidak akan bergeser kedua telapak kakinya di hadapan Allah sampai dia ditanya tentang umurnya dia habiskan untuk apa, tentang ilmunya dia amalkan pada apa, tentang hartanya dia dapatkan di mana dan dia gunakan untuk apa. Kemudian yang selanjutnya tentang badannya dia gunakan untuk apa. Ini kiat yang pertama, nasihatkan kepada temannya tersebut agar yakini baik-baik, wahai temanku, hidup di dunia setelahnya ada kematian, dan setelah kematian ada hisab, permintaan pertanggungjawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, hati-hati, jangan-jangan saat seseorang merasa berani memperlihatkan auratnya, saat itulah matinya. Yang akhirnya dia mati dikhawatirkan dalam keadaan su'ul khatimah, akhir hidup yang baik. Dan saya berpesan, wahai saudari-saudari muslimah, siswi-siswi sekalian, tidak ada sesuatu kehinaan yang paling hina di dunia, mengalahkan kehinaan kemiskinan, mengalahkan kehinaan rendah jabatan, menghilangkan kehinaan tidak cantik, menghilangkan kehinaan-kehinaan yang dihinakan oleh manusia terhadap manusia. Tidak ada suatu kehinaan yang paling hina kecuali seseorang mati di atas su'ul khatimah. Hati-hati, jangan-jangan saat berjoget-joget menampakkan pantat, buah dada, lenggokan-lenggokan, itu pas saat itu matinya. Dan para ulama mengatakan, man mata qamat qiyamatu. Siapa yang meninggal, mulai saat itu kiamatnya. Hati-hati su'ul khatimah. Ini yang kedua nasihatnya. Yang ketiga, hati-hati ketika Anda membuat itu di media sosial. Jika tetap ada sampai kapanpun, maka semua laki-laki yang bersyahwat melihat goyanganmu, yang akhirnya masturbasi gara-gara goyanganmu, yang bahkan akhirnya dia berselingkuh dengan istrinya, atau dia ceraikan istrinya gara-gara melihat goyanganmu, maka itu adalah dosa jariyah bagimu selama itu belum dihapus. Coba berapa banyak laki-laki yang bermaksiat gara-gara fotomu, berapa banyak laki-laki yang bermaksiat gara-gara lenggokanmu, gara-gara goyanganmu. Sebanyak itu pula dosa yang akan didapat kelak pada hari kiamat. Ya. Dan kita, kemudian yang keempat, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah, jangan sampai dinaturalisasi, dianggap biasa seorang publik figur yang hamil, kemudian melahirkan, kemudian dia dianggap sebagai sesuatu yang biasa. Tidak, itu adalah sebuah kerugian yang sangat rugi bagi seorang wanita muslimah. Seorang perempuan yang dulunya berjilbab,
kemudian buka jilbab, dan akhirnya sekarang menjadi wanita-wanita penjajah auratnya. Ini saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Jangan sampai dinaturalisasi, dianggap biasa hal tersebut. Itu adalah sebuah kekeliruan dan penyimpangan yang sangat besar. Apalagi tadi yang saya sebutkan, dia diikuti oleh banyak orang. Hati-hati. Ya, kalau Anda sendiri berdosa masih mending tanggung sendiri, tapi membuat orang lain berdosa, maka sebanyak orang yang berdosa gara-gara perbuatanmu, sebanyak itu pula dia akan menanggung dosanya. Wallahu a'lam. Siapa Ustazah? Ada tulisan yang paling lengkap? Namanya siapa? Namanya Qanita Hasna Aqila, kelas 9 Ar-Rum. Kelas berapa? Kelas 10. Oh, baru naik kelas. Baik, ini dapat hadiah, mudah-mudahan bermanfaat. Saya pesan bagi saudari-saudari muslimah, kelak kalau seandainya sudah ingin ada yang melamar saudari-saudari muslimah, carilah suami yang tidak pelit. Oke. Ya, yang pelit itu tidak nyaman. Fahimtunna? Baik. Jazakumullahu khairan, semoga yang disampaikan bermanfaat, dan mudah-mudahan saudari-saudari muslimah senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan afiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan satu pesan saya, perhatikan baik-baik terakhir, satu pesan saya, pintar-pintarlah mencari teman. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mar'u ala dini khalilih, falyanzur amman yukhalil." Seseorang sesuai dengan kebiasaan temannya, maka perhatikanlah dengan siapa engkau berteman. Temanilah seorang wanita yang salihah, yang takut kepada Allah. Temanilah seorang wanita yang senantiasa menjaga dirinya, mempunyai sifat malu di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Karena merekalah teman-teman yang akan mengajak. Pepatah Arab mengatakan as-sahib sahib. Teman adalah yang mengajak, yang menarik. Mungkin kita di rumah, kita diajarkan kesantunan, kesopanan, sifat malu. Akan tetapi sampai di sekolah, maka kita mendapati sebagian teman kadang-kadang hilang sifat malu di dalam dirinya. Maka hati-hati teman yang buruk, dan teman yang baik dialah yang akan bermanfaat kelak di dunia dan di akhirat. Sallallahu Nabi Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.